Bagus ya, bener. Aku relate. Keisha juga relate, Dono juga relate nggak? Iya, aku karena aku kan kurus, kayak mesti ditanyainnya kayak gitu. Kamu jarang makan apa gimana? Kamu diet ya? Apa? Iya. Padahal banyak sekali loh ya, maksudnya topik-topik yang bisa dipilih gitu, maksudnya nggak harus itu gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya aku kan tadi Dono udah cerita, Keisha cerita, tinggal aku kan yang belum. Eh, di Jakarta lama, maksudnya pulang Malang ini kan barusan aja pulang kan. Ketika pulang itu harusnya ngobrolin apa gitu loh, misalnya kalau misalnya sekarang lebih kayak, sekarang gendut banget Bayu, gembrot nih Bayu gembrot, apa sih cok? Aku menang, aku kadang diam, tapi ada satu momen aku nggak tahan gitu, terus aku bilang, Le, kalau misalnya paman itu ya, Le itu paman apa, Tatiana, Le, ada nggak, mesti topik lain gitu loh, misalnya aku ini di Jakarta ini kayak gini nih untuk bertahan hidup. Berarti kayak kemarin corona gitu kan, aku mau nggak makan atau mau ngontrol berat badan, nggak bisa, wes yang penting makan biar imun naik kan. Ya gara-gara itu ya akhirnya nambah berat badan kan, kayak perut juga semakin aduh gitu kan. Itu kayak gembrot, Bayu gembrot, Bayu gembrot, berat gembrot gitu. Wah, apa sih? Kayak bikin kayak Enggak, dan kalau misalnya sebenarnya bukan cuma soal gemuk, kadang udah kurus juga salah. Kayaknya nggak ada yang benar iya. gitu. Semua yang dikomentarin tuh kayaknya salah aja. Kayak kenapa Kayaknya sih nggak harus ada yang bener deh. mencari-cari kesalahan orang lain gitu? Bener Tapi lebaran relate. Apa Don? Patah-patah. lebaran untuk Tatiana kemana? Mudik kemana? Aku Jerman kan? di rumah aja, maksudnya di Jakarta, nggak kemana-mana Oh, kan. Keluarga di sini semua. kirain ke Jerman. Tatiana kalau Jadi pas lagi kawan. ngomong kok nyenengin gitu ya. Beda sama auranya Keisha kalau ngomong tuh. Aja nih Dono jalur genderang perang. Ini sih emang udah ada sentimen pribadi deh kayaknya nih. Iya, Aku mereka apa Sa? Ajar Sa. Apa. Ajar Sa. Sa aku bolomu Sa. Mas Dono, Keisha Bisuwono dari Aceh hancur Keisha. Tolong. Cancok DP. Mas, Kan gak poso tarik kon pisu-pisuan oi. gak apa-apa kan Meso kan artinya sebenarnya. Kata-kata umpatan aja. Iya sih. Tapi nek konsumsi iso akeh arti. Apa? Nggak boleh misu-misu. Oh iya, Mbak. Iya, iku lho, Tatiana iku lho. Bener, gak oleh misu-misu. Aku kalau disuruh Tatiana dulu. By the way, jadi kita bentar lagi mau touring nih, katanya tanggal 15 September ya bakal tayang di bioskop. Woi. Tatiana tadi udah dengerin berarti ya. Ya, aku barusan dapat info itu juga dari Base Entertainment kan. Mereka kan di-link dulu kan sama pihak bioskop kan. Nah, seperti yang aku bilang tadi bahwa bioskop itu kan juga harus maksudnya di rolling gitu lah, ada film Hollywood, film Indonesia, jadi kayak kita dapatnya di tanggal 15 September. Nanti sebelum itu pun juga akan ada touring teman-teman, jangan khawatir karena kami pun juga akan menghadiri mungkin 5 kota yang besar, mungkin ada Malang, Surabaya, mungkin di Jawa Tengahnya ada Semarang atau mungkin Jogja, Solo gitu ya. Namun itu cuma intinya doang, tapi nanti ada yang lain-lain juga. Nah itu sih ada touring. Dan touringnya lagi, pokoknya bisnya menyenangkan lah. Sleeper gitu Tatiana. Kayak kita jadi kita jangan lupa ajarin aku bahasa Jawa lagi ya guys, biar keliling kan jadi bisa menyapa teman-teman semua ya kan. Wah, kalau diajarin bahasa Jawa nanti gak bisa ngomongin kamu dong. Oh gitu. Oh jadi kalian tuh selama ini gitu ya? Pas syuting ada ngomongin aku di belakang gitu. Dono kayak gitu Kak Tatiana. Iya emang Dono gitu sih. Wes Dono gak dibolo dan bisa. Kon sih. Tapi teman-teman ya ini kalau misalnya Tatiana ini teman-teman di sini itu kan tidak berbahasa Jawa dan harus berbahasa Jawa itu full teman-teman. Nanti akan menjadi sesuatu yang unik. Tatiana akan ngomong bahasa Jawa Timuran di film Loro Ati, itu keren sih. Dan Jawa Timuran ini Dono sebagai orang Surabaya maksudnya udah bisa langsung nilai kan bahwa Jawa Timuran itu sing memang Jawa Timuran kayak dari nada-nadanya juga gitu. Karena Itu bakal unik sih.
berkat latihan intensif ya selama 2 minggu yang ngajarin Bayu langsung juga. Iya, Dua waktu minggu itu loh, gila, 2 minggu loh. 2 minggu terus-terusan Waktunya karena cuma 2 minggu harus loh. Coba Tat, apa Tat? tat- Dialog yang kamu hafal pakai bahasa Jawa. wah, Aku it's yo been a year, man. wes sayang karo kamu. Wah, Itu doang. Masih inget. Ah, Lihat, Jawa lihat, Tengah. lihat, coba. Lehar. Yang yang Dan kita makan di tempatnya Lihat tuh, masih inget kalimatnya. Cok, cok. gitu aja dia lagi ke meja. Coba aja Apa bro, namanya? tahunya. Ini kalau misalnya Jakarta itu E-nya itu beda, teman-teman. Kayak O-nya pun juga beda. Kalau misalnya orang Jakarta ya, maksudnya Tatiana kan besar juga di Jakarta kan. Kalau misalnya bilang dodo aja udah nggak dodo. 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 Harus kayak ditekan dulu. Kalau misalnya disuruh biasa kayak jadinya dudu, gak dodo. Itu sih itu makanya itu latihan dua minggu lebih lah, maksudnya 2 minggu lebih setengah, dua mingguan setengah, ditambah juga di Surabaya ya tapi kita di Surabaya pun juga intens gitu maksudnya. Tapi aku senangnya Tatiana tuh progresifnya apa, maksudnya progresnya tuh dia minta terus gitu loh, kayak Mbak ini untuk yang ini aku mau nambahin ini gimana gitu. Nah itu jadinya mengembangkan karakter Ayunya tuh bisa lebih kayak Tatiana banget gitu. Itu keren. Terima kasih Kapan loh tayangnya? temannya. Terima kasih juga Mas Dono yang udah jagain selalu lah pokoknya pas selama syuting. Iya. Loh, Tapi Keisha gak jujur aku Tat, Keisha gak di terima kasih kita. Loh, kita jarang banget juga tapi syuting bareng gak sih? Keisha Iya. emang ini ya. Ada yang nanya nih puasanya pada full ora bos? Aku hari ini lagi nggak puasa, aku jujur, aku hari ini nggak puasa. Aku barusan nyampe dari Jakarta. Musafir Nyetir sendiri. Musafir. Nyetir kan. Macet banget. Parah macetnya. Aku nggak poso. Apa musafir pisan kon? Enggak. Soalnya aku ngancani Bayu kan. Setelah Bayu berangkat aku kan teleponan sama Bayu kan. Iya. Ya jadi nemenin dia gitu. Capek loh. Iya, Rek. Emang kayaknya puasa. Bolong. Puasa. Kakak kan aku. Aha. Nggak percaya. Jam 4:30 loh. Iya. Ini teman-teman karena Keisha ada kegiatan, Keisha akan live duluan dan kami pun juga akan menemani kalian mungkin ini 15 menitan lagi kok. Oke, Keisha. Kak Les ya. Makasih, Ambil kondon, gak seneng ambil kondon live lo nah. Dono. Kondon jenis don. Ya wes. Assalamualaikum. Salam. Tatiana juga puasa nggak? Lagi puasa nggak sekarang? Hari ini lagi enggak. Oke, bodoh. nggak bangun sahur terus seharian kayak beraktivitas di luar dan hari ini tuh lagi terik banget akhirnya kayak aduh nggak kuat. Iya sih. Udah deh. Sama sih kalau aku tadi nyetir gitu ya Tatiana alasannya itu aku nyetir kan jauh. Don ngancani aku ya Don ya. Nyetir Jakarta Malang itu waduh rek. Tadi ya aku getun ya. Apa bahasa Indonesia getun itu sayang juga ya bolong satu. Tapi kalau misalnya bolong satu ya nanti bisa bisa langsung ditambal nanti ketika sudah lebaran. Kamu balik nang Jakarta kapan? Aduh Don, iku mau takon. Oh iya wes lanjut aja. Baliklah Jakarta men. Rio lebaran setelah 7 hari setelah lebaran baliklah Jakarta. Iya. Kenapa nggak puasa? Ya karena nggak puasa. Oh. Ya nggak puasa tanya alasan karena nggak puasa. Lucu tuh loh Keisha karo Mas Dono gelut. Emang orang-orang itu daya tariknya kalau misalnya Dono sama Keisha itu kalau di kehidupan nyata teman-teman mereka tuh ya sering gelut kayak gitu tuh. Tapi kalau misalnya nanti di filmnya kalian pasti akan kaget karena mereka itu bakal jadi lawan main Dono ya.
karo Keisha ya. Bayar lawan main. Tapi Dono kok bisa di filmnya teman-teman itu jadi lebih muda. Lebih muda. Berapa Don? 25 tahun lebih muda Don ya? Anjing, Balita. 24 tahun muda bangsa. Balita berarti. 10 tahun lebih muda. 10 tahun lebih muda. Oke. Hmm. Ya. Itu Tapi kalau misalnya Tat, patah-patah Don. Apa? aku patah-patah. Cik, iku mau Tatiana gara-gara aku ngomong. Apa? ke Singapura. Singapura. Tatiana nggak ke Singapura kata Dono. Oh, enggak. Aku nggak ke Singapura karena orang tuaku udah balik ke sini, jadi ngumpulnya di sini. Oh. Oke. Saya terakhir dulu tuh yang waktu syuting juga kan ini ya Tat ya. Kalau nggak salah mamamu apa di Jerman ya, maksudnya masih belum ke sini ya. Atau gimana gitu dulu di Singapura atau di mana? Ya sih. Iya, jadi setahun yang lalu kan kondisi COVID masih benar-benar apa ya? Yang Tapi sekarang udah kayak berubah-berubah terus dan agak susah gitu kalau misalkan mau ke sini atau mau merencanakan penerbangan ke sini karena peraturannya selalu bisa dengan sangat cepat berubah. Jadi kayak akhirnya kemarin pas udah lewat tuh si apa namanya gelombang Omikron, terus wah syukurlah ya. lagi langsung berangkat ke sini. Dono full mokel, ora rek. Ada yang komen baik. Apa? Ada yang komen, pingin tahu cerita loro hatinya Tatiana. Oh iya. Loro hati tuh nggak cuman ini loh, Tat, ya maksudnya nggak yang cuman patah hati tapi loro hati apapun. Nanti kalau misalnya mungkin tema hari ini kan tadi lebih kayak pada waktu lebaran kan loro hatinya apa aja dinyinyirin orang. Tapi kalau secara luas mungkin dari Tatiana bisa ada loro hatinya piye. Beberapa bulan ini, Tat, pernah sakit hati nggak? Pernah sih. Kalau sakit hati sama orang lain kan kayaknya udah banyak ya pasti ceritanya. Tapi ini aku lebih kayak justru sakit hati sama diri sendiri kali ya. Kenapa? Why? Ya because apa ya? Pokoknya selama beberapa bulan ini tuh adalah beberapa hal gitu yang aku laluin dan sebenarnya itu kayak masalah yang udah pernah terjadi sebelumnya dan aku tahu gitu seharusnya menanggapinya tuh gimana dengan cara yang lebih dewasa, tapi kayak somehow ya karena satu dan lain hal aku kayak kembali ke pattern aku yang dulu-dulu aja gitu dan ya, itu sih kadang-kadang yang suka bikin kecewa dan sakit hati sama diri sendiri kayak kenapa sih kan kamu udah tahu seharusnya kamu kayak begini, kenapa kamu kayak begini I see. gitu. Ya. Tapi menurutku memang kita harus pernah kayak gitu dulu, maksudnya biar bisa belajar kan. Betul. Tapi yang bikin kamu sakit hati adalah udah pernah tapi kayak kok jadilah kayak lagi gitu atau gimana ya? Iya sih, lebih kayak kok nggak kapok-kapok gitu. Tapi ya benar kata Bayu sih sebenarnya kalau mau dilihat dari sisi positifnya ya mungkin ini emang ya cara belajarnya seperti itu gitu. Apa tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi ini ngomong potonganmu kayak abri. Iya, Dono habis cukuran teman-teman. Kemarin waktu live yang terakhir nggak kayak gini rambutnya, ini cukuran. Mungkin karena takut dinyinyirin waktu nanti lebaran kan, waktu kumpul-kumpul. Kalau rambutnya gondrong, weh kok gondrong sih rambutmu? Rambut cepak, kok cepak? Sing bener sing di. Yang bener yang mana? Mintamu gimana deh gitu. Ya, abis itu sih masalah. Ini soalnya, abis lebaran ada syuting web series. Sih. Disuruh potong rambut. Web series apa? Tadi yang si Tatiana bilang katanya nggak capek apa sakit hati terus kayak gitu. Aku pernah baca sebuah tulisan kalau nggak salah. Kalau kayak gitu tuh kayak emang goblok atau emang betah disakiti kayak gitu. Jadi itu kayak beda tipis itu, Bay. Oke. Kalau aku sih bodoh
bodoh atau ya enggak sih, Don, seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya dari tanggapan aku yo, itu kan hidup kan juga belajar kan. Kalau misalnya kita pernah jatuh kan kita akan belajar, oh berarti ini salah gitu, jangan diulangin gitu. Namun kedepannya pun kayak kalau aku sih simple ya, kayak misalnya seperti yang dulu kita ngobrol-ngobrol itu, yang waktu kita ada break syuting kita ngobrol-ngobrol, ya antara butuh atau perlu, butuh atau mau gitu loh. Semuanya akan kalah dengan yang butuh gitu loh. Kalau misalnya udah nggak merasa bahwa ini bukan kebutuhanku, ya udah gitu loh. Misalnya ngapain gitu loh. Kalau misalnya nurutin mau kan manusia ya ditanyain maunya apa ya, yang nggak ada habisnya. Mau mobil apa? Oh, maunya Ferrari, maunya ini gitu. Tapi kalau butuh mobil apa? Oh, sesuai kebutuhanku aku cuma butuh mobil yang mungkin keseharianku cuma buat kemana-mana nyaman gitu ya, mungkin yang kecil-kecil aja gitu. Misalnya kan mau atau butuh. Itu korelasi ini kau ya, tapi ya lah, aku paham lah. Deep sekali ini pembahasannya ya. Kenapa dia nggak? Kenapa pas Keisha live terus sama dia pembahasannya lebih intim, lebih kayak bener-bener lebih dewasa ya. Lebih dewasa. Keisha. Kalau Keisha congok soalnya. Follow. Ya kayak gitu sih teman-teman. Maksudnya ya syukurlah kalau misalnya aku pun juga di sini dengan kalian pun juga aku seneng karena kami tuh silaturahmi juga jalan terus teman-teman. Aku, Dono, maksudnya seluruh pemain di Lorati itu kami juga punya grup yang nggak yang selalu sepi gitu ya. Kadang ada aja yang nimbrung gitu. Maksudnya menyelamati sesuatu yang mungkin ada salah satu dari kami yang punya karya, terus kami menyemangatinya gitu kan, maksudnya bagus kan. Nah itu juga aku seneng sih, hype yang seperti ini yang aku juga seneng dari masing-masing pemain dari Lorati ini, itu keren sih. Solid ya, kita benar-benar solid. Iya, dan it's been a year, kayak aku tadi bilang kan udah setahun yang lalu, namun ya silaturahmi itu masih terjalin rapi dan terjalin baik kok, terjalin baik gitu. Itu keren sih gitu. Aku penasaran banget nih, Bay, pengen nonton filmnya gimana ya? Kan waktu itu udah nonton, waktu aku kasih preview, tapi belum. Tatiana mulai di Sian ya, ya Dan ya. Tatiana pulang duluan waktu itu, soalnya. Iya sih, ya nanti sih. Nonton dari layar kecil itu kan waktu itu. Iya, dari tabletku, maksudnya tabletku, dan itu juga cuman cuplikan-cuplikan doang kan, maksudnya kayak cuplikan-cuplikan doang. Nanti sih maksudnya akan ada momen ketika semuanya udah fix, nanti akan mungkin dari Base Entertainment akan menggelar untuk para pemain juga diundang untuk nonton juga. Karena kan ya first look ya, maksudnya biar kita bisa kasih saran apa gitu. Yang jelas teman-teman ya, ini yang unik nih. Ini yang aku suka dari Base Entertainment ya, dan aku nggak terjadi di project-project filmku yang sebelumnya. Jadi yang dilakukan sama Base Entertainment ini, mereka itu bikin FGD, tahu nggak FGD? Forum apa? Forum Group Discussion ya. Focus Group Discussion itu ya. Mereka bikin di Surabaya sama di Jakarta. Jadi itu mereka mencoba untuk menontonkan film kita, meskipun belum jadi ya, mungkin masih 70% jadi, itu ditontonkan ke orang-orang yang diambil sampelnya gitu loh. Ada 5 orang yang nggak tahu aku sama sekali, ada 5 orang yang tahu aku banget dari Skakmed, ada 5 orang yang tahu aku tapi biasa-biasa aja gitu. Dan maksudnya ada berapa, mungkin ada 35an orang gitu setiap FGD ya. Dan itu bagus gitu loh, dan hasil dari FGD-nya keren sih, maksudnya mereka senang sih dengan ini gitu loh, karena bahkan dari FGD itu pun kita bisa lebih menarik benang merah yang lebih intim, maksudnya lebih nendang gitu loh dari film kita. Kalau dulu kita mikir kan, oh Loratinya lebih terfokus ke cinta ya, lebih terfokus ke si Jokonya, hanya dia Farah terus sama Ayu gitu ya. Tapi lebih dari itu, ini tuh quarter life crisis gitu loh, dan itu adalah hasil dari FGD gitu loh. Itu keren sih, maksudnya dengan begitu kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan next-nya ketika promo gitu loh. Makanya itu sesuatu yang keren sih itu. Base Entertainment sih itu keren sih. Dan quarter life crisis tuh something yang relatable banget nggak sih kayaknya? Relatable banget ke semua orang. Apalagi usia-usia kayak aku sekarang, mungkin Bayu udah ngelewatin kali ya? Aku masih sih, ya? maksudnya
Dono pun juga di pertemuan sebelumnya yang aku sama Dono sama Keisha, kan aku juga tanya ke Dono kan, Don, ini kan kamu udah menikah dan udah punya anak, apakah ketika udah menikah dan punya anak quarter life crisis itu akan semakin berkurang ya? Ternyata enggak, Tatiana. Gimana, Don? Enggak ya, Don? Akan Enggak ada lah, udah gila. masalah-masalah baru lagi Akan ternyata. ada. Kalau Quarter aku sih life mikirnya, crisis ya. terus. Quarter life crisis itu kalau menurutku bukan dari segi umur atau segi apa ya, bisa datang kapanpun, Bay. Bisa datang kapanpun. Misal ketika Tatiana nanti pas udah nikah, terus habis itu dia hamil gitu misal, terus habis itu ada perubahan dalam bentuk tubuhnya yang mulai menggendut, habis itu terus apa namanya, tiba-tiba dia nggak punya waktu buat me time, jadi me time-nya itu justru habis cuma buat ngurusin anak, ngurusin keluarga gitu. Nah itu bisa datang tuh quarter life crisis gitu. Tapi kalau di istilah kayak gitu, perempuan pas lagi hamil atau pas punya anak itu namanya baby blues. Baby blues ya. Baby Itu blues kayak gitu. stres ketika Hmm. udah ada bayi ya. Oke. Ntar atau mungkin ntar ketika apa namanya Tatiana fokus ngurusin anaknya gitu ya, terus mungkin nggak ngambil jatah main film atau apa gitu, terus nah itu tuh datang lagi tuh quarter life crisis tuh gitu. Salah nggak sih keputusanku untuk punya momongan kayak gitu gitu, pasti ada. Kita pun Sih. nanti juga pasti ada, Bang. Ya sih Di, teman-teman, itu sih. ya di umur-umur yang kalau misal udah 40 tahun ke atas gitu, atau inilah, atau kalau kita ngonten lah, kalau kita ngonten ada konten kreator baru yang bikin karya terus lebih sukses, terus lebih viral, terus tiba-tiba kita itu gak terlupakan gitu, itu kan pasti akan muncul tuh quarter life crisis versi yang lain tuh, kayak gitu-gitu tuh. Jadi sebenarnya Makanya kita terus hidup tuh kayak cuman dari satu krisis ke satu krisis berikutnya ya. Iya sih. Dan Tapi bagaimana cara kita enggak sih, menyikapinya kalau itu aja. dipikir dengan cara seperti itu tuh kok kayaknya lihatnya negatif banget. Menurut aku Iya. justru apa ya, kayak hal positif yang bisa diambil adalah ketika terjadi krisis kan itu juga membuat kita apa ya, kayak bertanya pada diri kita lagi, apa ya, jadi kayak ada upaya untuk lebih mengenal diri kita kan, soalnya kita sebagai manusia pasti juga selalu berevolusi nggak sih? Ya, benar sih. So I mean yeah, I guess sometimes mungkin pas lagi ngejalaninnya berat gitu, tapi ya itu juga yang bikin hidup kita jadi lebih ada purpose dan berarti nggak sih? Bener sih. Karena kan emang evolusi kan gak cuma dari bentuk ya, tapi pemikiran juga kan berevolusi. Luar biasa, Tatiana. Ini aku belajar ini dari film Laura Ati sih sebenarnya. Karena ini yang akan diceritakan di Laura Ati nggak sih, baik kurang lebih? Ya, nanti. Kurang lebih seperti ini sih teman-teman. Semoga dengan tema ini pun kalian itu merasa dekat ya. Maksudnya kita sama-sama merenung juga dengan melihat filmnya bahwa ke depan itu bukan berarti kita akan selesai masalah gitu ya. Ketika kita sekolah, ketika lulus masalah selesai. Tidak, kalian akan masuk kuliah. Kuliah selesai, kuliah lulus, masalah selesai. Tidak, kalian akan punya kewajiban untuk mencari pasangan, atau mungkin kalian ada tuntutan itu dari orang tua bahwa kalian harus segera nikah dan segala macam. Dan pada dasarnya pun juga kalian akan bertemu dengan itu mau nggak mau nantinya gitu loh. Maksudnya yang itu bukan suatu keharusan, masing-masing orang kan punya jalan hidupnya masing-masing yang mereka ingin tempuh ya. Tapi yang jelas untuk yang awamnya ya, mungkin orang tua kita yang mungkin normal-normal aja gitu, mereka akan nuntut kita buat cepat nikah kayak, atau mungkin segera punya momongan kayak itu yang bikin kita deg-degan juga kan, kayak wah the whole different story ini, kayak aduh gimana nih, siap gak ya gue, aduh bayaran berapa nih, aduh sekarang harus punya ini ya properti ya, aduh properti gimana ya, semakin melambung. Nah itu semuanya pun ketika aku tanya ke Don, kalau udah nikah bakal selesai kan semuanya? Tidak, jangan harap. Anak kalian punya kebutuhan,
Aduh, mertua kalian punya ocehan-ocehan yang mungkin akan terdengar di kuping kalian dan kalian nggak suka, itu tekanan sih. Tapi ya seninya adalah bagaimana caranya kita untuk melewati itu sih, dan menikmati setiap prosesnya sih. Maksudnya nggak harus kita terus mengeluh, karena pada dasarnya kita harus mencari solusi kan, memang solusi ya. Itu. Wow, menarik sekali obrolan kita ya. Setelah Keisha out, Keisha peace. Bukan berarti, tapi tadi asik sama Keisha sih, fun gitu ya. Jadi itulah. Oke. Dan nampaknya ini sudah ada di penghujung acara teman-teman ya. Sudah jam segini, ini udah mendekati buka puasa. Terima kasih yang sudah nonton teman-teman. Mungkin di penghujung apa mungkin kata-kata dari Dono dan Tatiana sebelum di akhir ya, penutupan lah untuk teman-teman semuanya. Bisa aja kan nonton atau mungkin apa, mungkin yang ya apa? Ya, Mungkin dari mungkin Tatiana dulu. Nah. pengen ngucapin mohon maaf lahir dan batin buat Oh. semuanya, karena sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri. Semoga 4 hari lagi ya? Iya ya, bentar lagi. Udah tahu belum sih tanggal berapa? Belum kan ya? Tanggal 2 sih katanya, tapi nggak tahu nanti kalau misalnya dimundur. Ya ada tanggal 1, ada tanggal 2. Ya pokoknya semoga semuanya masih semangat nih puasa sampai nanti ketika Lebaran. Apalagi ya, buat yang mudik hati-hati di jalan. Semoga bisa happy kumpul-kumpul sama keluarga, dan pokoknya apa ya, ikutin terus lah update dari film Loro Ati yang akan tayang berapa bulan lagi nih berarti? Kurang lebih 4 bulan lagi ya? Ya. Dan menuju sana pun juga nanti akan ada aktivasi juga, dan akan ada video klip kayak atau ada mini series atau apa gitu nanti. Ini masih lagi diobrolin. Jadi bakal keren. Ya, jangan pura-pura kaget Anda. Kemarin saya telepon Anda lama ya. Bagus banget itu ya. Oke. Tapi belum masih dalam ini sih, masih dalam rundingan dulu. Mas actingnya kayak makin bagus ya. Makin bagus dia, Tat. Judul film udah banyak dia, judul film series itu. Waduh, keren. Aduh. Ya, semoga ntar kalau dia bagus bisa jadi lawan main Tatiana. Bikinin dong, bikinin, Bay. Yo. Oke, bisa lah. Bikinin, Bay. Beauty and the Beast judulnya. Aduh. Nah, seperti itu. Itu tadi Tatiana. Kalau Dono? Ya, terima kasih udah nonton live ini, Re. Buat nanti yang pulang ke kampung halamannya buat mudik, hati-hati di jalan. Terus kalau misalkan pas Lebaran masih kerja karena kalian kerja di kayak di tempat pelayanan publik, semangat karena dengan kerja keras kalian yang pas kerja pas Lebaran itu semua orang jadi tertolong gitu. Kawan pahlawan pokoknya, ngeri. Ya, mantap. Minal aidin Bapak izin. Baik. Bapak izin ya. Bapak izin, mohon maaf lahir batin, Tatiana, Dono Pradana, dan semuanya saja. Terima kasih sudah ikutan untuk nimbrung di live kali ini. Oke, terima kasih untuk semuanya. Siap. Sampai jumpa. Bye. Dadah, Bye. Tatiana. Bye, Tat. Dadah, Dono. Bye, Mas Dono. Oke, Bye. terima kasih semuanya.